LPA, Layer Process Audit, bukanlah suatu pendekatan audit yang baru, karena sejak tahun 2005 oleh AIAG telah diterbitkan suatu standar baku sebagai guideline-nya di dalam CQI nomor 8. LPA ini juga secara de jure telah diakui oleh AIAG dan dipertimbangkan bisa digunakan sebagai substitut dari Manufacturing Process Audit atau yang termaktub di dalam klausul 9223 di dalam IATF 16949. LPA dirasakan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan MPA. Oleh sebab itu, oleh beberapa organisasi otomotif di dalam AIAG sempat dimandatorikan untuk diterapkan dan dilakukan oleh supplier-suppliernya. Kelebihan-kelebihan dari LPA diantaranya adalah kemudahan di dalam implementasinya, serta lebih efektif dirasakan untuk mencapai tujuan dari dilakukannya sebuah manufacturing process audit. Kita mengenal beberapa hal umum yang biasanya terjadi ketika kita melaksanakan manufacturing process audit atau audit proses. Di antaranya adalah akan menemukan bad communication system atau tata kelola komunikasi yang buruk di hampir setiap lapisan lini organisasi yang akhirnya menjadi akar masalah terjadinya non-conformity. Berikutnya adalah ketidakdisiplinan dari pemilik proses di shop floor atau di tingkat lapangan dalam menjalankan dengan tepat dan dengan konsisten semua guideline atau petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan disepakati serta diimplementasikan. Berikutnya adalah seringkali kita menemukan beberapa perubahan-perubahan penting yang nyata-nyata secara dinamis terjadi di lapangan tidak terinstitusionalkan dengan baik atau dibakukan menjadi suatu standar pegangan baku untuk seluruh organisasi. Dan terakhir, sudah pasti kurangnya dorongan akan customer requirement atau adopsi persyaratan dari customer kepada seluruh elemen di dalam seluruh level di dalam organisasi. Layer Process Audit secara konstruksinya adalah merupakan joint inspection yang diadakan bersama-sama oleh beberapa pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun relevan dalam upaya menjaga kualitas di dalam proses realisasi produk di dalam organisasi. Beberapa departemen, divisi, atau unit yang akan bergabung dalam LPA ini, misalkan dari pihak Quality Assurance Inspector, Quality Control, Engineering, atau pihak-pihak manapun yang secara ekstensif berkepentingan di dalam proses realisasi produk. Tujuan dari LPA ini secara bersama-sama menyisir ke seluruh surface atau permukaan di dalam organisasi, terutama di shop floor, untuk melihat konsistensi pelaksanaan standar kualitas, standar proses, maupun standar apapun lainnya yang telah ditetapkan di dalam proses itu sendiri. Konsistensi menjadi hal utama untuk dievaluasi lewat LPA ini. Melihat seberapa konsisten si pemilik proses melakukan eksekusi terhadap proses secara tepat dan konsisten mengikuti guideline yang telah ditetapkan. Dalam kerangka programnya, LPA memiliki 3 langkah. Pertama adalah sudah pasti memverifikasi proses yang dimiliki oleh organisasi kita. Artinya, mengevaluasi seberapa baikkah setiap pemilik proses menjalankan guideline petunjuk kerja yang telah ditetapkan. Fokusnya pada apakah guideline tersebut dilaksanakan dengan tepat, sesuai, dan konsisten. Dengan harapan bisa tetap memberikan result dari proses yang relevan. Kedua adalah pelibatan karyawan secara aktif atau employee engagement. Lewat LPA ini terbukalah suatu ruang diskusi yang luas antara si pemilik proses
dengan pihak yang melakukan kegiatan LPA atau inspektor atau auditor yang terlibat di dalam proses LPA ini. Lewat LPA, mereka, karyawan atau operator bisa secara bebas mengungkapkan berbagai rekomendasi atau bahkan kritikan untuk dijadikan perbaikan bagi seluruh guidelines yang selama ini telah ditetapkan. Lewat LPA ini, para pemilik proses, karyawan, maupun operator di shop floor mendapatkan jaminan bahwa setiap masukannya, kritikan, rekomendasi, maupun koreksi mendapatkan follow up hingga tuntas, serta akan diikuti dengan langkah-langkah institusionalisasi yang tuntas pula. Sehingga para pemilik proses, karyawan, maupun operator melihat LPA ini sebagai media menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, membangun budaya mutu atau budaya lain yang relevan sebagai ekstensinya, seperti budaya kesehatan dan keselamatan kerja, budaya hemat energi, dan seterusnya. Karena para pemilik proses, karyawan, atau operator melihat hal ini secara positif. Mereka melihatnya sebagai sarana untuk membuat proses yang berada di bawah tanggung jawabnya bisa menjadi lebih efektif, lebih aman, dan selalu relevan. Otomatis trust akan terbentuk sehingga para pemilik proses, karyawan maupun operator menjadi nyaman dan akan membuat antusias ketika sedang diaudit lewat platform LPA ini. Sehingga semua pihak, terutama pemilik proses, operator maupun karyawan akan melihat LPA ini sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, opportunity to solve a problem. Secara otomatis, para pemilik proses, karyawan maupun operator di shop floor akan melihat LPA ini sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Tidak seperti pada proses-proses audit yang biasanya menempatkan mereka sebagai pihak yang pada ujungnya akan disalahkan. Kami, Central System Consulting, melihat suatu kaitan yang positif antara organisasi yang mengadopsi LPA atau menerapkan platform yang sejenis dengan LPA ini dengan result atau kinerja organisasinya. Spesifiknya, ketika organisasi atau perusahaan ini melakukan kegiatan audit, baik internal audit maupun third party audit atau audit apapun yang mereka adakan, selalu memiliki temuan terkait dengan non-conformity finding-nya lebih kecil dibandingkan organisasi atau perusahaan yang sama sekali tidak memiliki sejenis platform dengan LPA ini. Artinya, penerapan platform sejenis LPA ini memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi, secara langsung terkait dengan quality dan secara tidak langsung terkait dengan kinerja keuangannya. Maka tidaklah salah jika Central System sejak tahun 2017 selalu mempromosikan dan mengupayakan agar LPA ini diadopsi oleh organisasi atau perusahaan yang mengadopsi atau mengimplementasikan sistem IATF 16949. Bagi yang ingin lebih jauh mengenai LPA atau CQI nomor 8 dari AIAG, dapat mendownload secara gratis di tautan di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.